Hari saya host baru perjalanan dari Promulih ke Jakabaring untuk bertemu dengan seorang LED yang super luar biasa, insyaallah. Monggo Mbak kenalan dulu sama biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih tim Asiper yang sudah bersedia ke BC kami, ke tempat saya, gitu kan, untuk sama-sama sharing lah ya, berbagi ilmu sepanjang perjalanan saya di HMI ini. Insya Allah semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Amin. Iya, kita butuh banget dengar cerita Mbak nih. Iya. Jadi kan banyak banget mitra yang pengen dengar Mbak Ami ini kenal HI ini gimana, proses bisnisnya gimana, ada trik-trik khusus buat kami enggak gitu. Jadi ngomong Mbak, dari awal kenal HI ini gimana? Terima kasih Mbak. Jadi saya orang lama ya, 189872 gitu kan, orang-orang awal gitu ya. Kenal dengan HI itu awal-awalnya karena dulu saya masih belum menikah ya. Itu memang suka dengan yang namanya motivasi gitu Mbak. Motivasi, buku-buku motivasi. Itu waktu itu karena ada urusan juga dengan Pak Rudianto, saya ketemu Pak Rudianto, saya boleh nggak nih sharing gitu ya, sharing mengenai tentang buku motivasi, training motivasi gitu kan. Nah dari situ saya dikenalkan dengan Pak Rudi, Mbak Mi udah tahu HNI belum? Gitu ya. Gitu. Nah udah tahu HNI belum nih gitu kan? Apa tuh Pak HNI? Jelasin sama Pak Rudi. HNI itu ini gitu kan bisnisnya. Oh multi level ya Pak? Oh mungkin saya nggak mau lah Pak. Gitu kan. Sempet jawab gitu Mbak ya? Iya, tempat saya ini Pak udah bisnis ini gitu ya. Kayaknya enggak lah Pak. Oh beda nih Mbak Ami ikut aja pelatihannya gitu kan. Jadi singkat cerita saya ikut pelatihannya bersama teman saya. Waktu itu ada dokter ya yang saya ajak gitu kan. Alhamdulillah pas pemaparan beliau tuh sangat luar biasa gitu kan. Jadi memukau gitu ya. Membuka pikiran saya bahwasanya ini bagus nih gitu ya. Tapi yang membuat saya itu tertarik itu karena nilai dakwahnya yang benar-benar menyentuh hati saya, dan saya putuskan Bismillah saya bergabung, dan alhamdulillah langsung di bawah naungan Pak Rudi langsung gitu ya, dan pembinaan beliau subhanallah ya sampai sekarang alhamdulillah. Dari situ mulai saya bergerak, terus juga apa yang saya dapatkan dari pelatihan itu saya ceritakan dengan keluarga saya ceritakan dengan teman-teman saya gitu ya. Niatnya memang ya cerita sama kayak sekarang kan. Saya kalau dulu kan kita kalau produknya nggak begitu banyak ya. Ya alhamdulillah saya pakai produk-produknya gitu kan, saya ikuti trainingnya, saya cerita gitu kan. Dari situ alhamdulillah banyak teman-teman yang bergabung, banyak teman-teman keluarga gitu ya, dari keluarga besar, keluarga kecil gitu ya, sampai segala macam gitu kan, tetangga, teman saya list gitu kan. Alhamdulillah dengan izin Allah tersentuh juga hati mereka untuk bergabung, lama-lama berkembang ke daerah sini gitu kan, sampailah sekarang dengan izin Allah bisa menjadi seorang LED, bisa buka kantor cabang, alhamdulillah gitu kan. Semuanya karena Allah gitu kan, dan dengan keyakinan yang kuat gitu ya, bismillah, semuanya karena Allah gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan gitu ya, Konsisten. Iya. Kami mau dengar nih pas awal gerak nih. Awal geraknya gimana gitu? Nah, gitu ya. Kalau awal gerak di HMI itu kalau lebih kalau HMI kan banyak ilmu. Kalau saya sih tertariknya itu karena dakwahnya, karena ilmunya gitu ya. Dan di sini saya merasakan betul bahwasannya ilmu ini bakalan kepake banget untuk keluarga, pas keluarga sakit, terus juga saya yang kalau keluarga ya, alhamdulillah keluarga sangat support luar biasa dengan saya gitu kan. Saya pun jadi stokisnya itu support dari orang tua yang modalin gitu ya. Kalau saya 5 juta ya, kalau dulu 10 juta. Jadi bayangkan kalau jangan kompet yang 5 juta ya. Ini yang kompet ya, dulu 10 juta gitu ya.
waktu untuk beli stoknya 10 juta. Alhamdulillah support sama orang tua gitu kan, karena saya termasuk orang yang bisnisnya tuh nggak mantep. Jadi saya dari bisnis kue sudah, bisnis pernah punya counter burger ya sampai 3 tempat ya. Akhirnya bangkrut gitu ya. Saya pun pernah punya bisnis baju, udah punya toko juga. Akhirnya nggak saya lanjutkan sampai saya pernah jual kambing ya, jual kambing kurban, bawa kambing pakai mobil pickup saya sudah gitu kan. Beragam Mbak ya. Beragam. Jadi pas waktu di HNI ini orang tua saya ngerasa kok kamu ini betah nih di sini gitu kan. Ya udah kalau kamu betah di sini nggak kemana-mana lagi, dikasih modal nih gitu kan. Nah, alhamdulillah. Jadi dari situ saya ikut pelatihan terus, yang saya dapatkan saya ceritakan, saya praktekkan gitu kan. Alhamdulillah di situ mulai ya, kalau mulai banyak yang tertarik. Terus juga dulu kan bekam ya, ada bekamnya gitu kan. Saya sempat jadi bekamers beling ya, bekam televisi. Tapi dari situ saya banyak juga mendapatkan mitra-mitra gitu loh. Jadi saya cerita, oh produknya ini bagus nih, kalau habis buka bagusnya minum kopi Sevel nih gitu kan, badan seger kayak gitu. Pasien Dari sisi pasien, ujung-ujungnya setiap kali terapi kita cerita, dia jadi stokis kayak gitu. Masya Allah kan. Jadi banyak intinya sih saya ingin memberikan mereka tuh merasakan enaknya ini loh, enaknya di HNI itu gitu kan. Selain ilmu yang kita dapatkan banyak, ilmu sehatnya gitu kan, terus juga bisa ada keuntungan juga yang kita dapatkan seperti itu. Jadi banyaklah yang membuat kita itu jadi benar-benar lebih semangat lagi untuk di HNI-nya kayak seperti itu. Oke. Jadi tadi kan Mbak bilang nih kalau udah berkembang ke daerah-daerah itu cara awal Mbak mikir kayaknya mesti ke daerah ini deh buat dibuka. Itu Gitu. gimana cerita ke daerah itunya Mbak? Kalau saya kan gabungnya dulu, ini ngomong dulu terus ya. Aku Mbak itu sejarah itu Iya, yang dibutuhkan jadi sekarang. kenapa saya ceritakan, jadi teman-teman sekalian supaya teman-teman sekalian tahu bahwasanya kesuksesan itu diraih memang benar-benar karena diperjuangkan gitu ya. Nggak ada yang sukses yang instan gitu, tapi insya Allah dengan perjuangan inilah yang menjadikan kita nggak lupa gitu loh. Jadi kalau awal-awal kemarin itu saya mengembangkan ke daerah Pagar Alam sudah gitu ya. Jauh sekali Ke Pagar Alam gitu. Alhamdulillah orang tua support sekali gitu ya. Ada kan kita takut orang tua gitu kan, tapi alhamdulillah orang tua saya support sekali. Saya ke Pagar Alam itu sampai 1 bulan pernah gitu ngembangin HNI. Tinggal di sana Mbak? Ya ada teman kan, ada teman Mbak Fauza, mana Mbak Fauza? Mbak Fauza nonton Mbak Fauza. Itu perjuangan saya padahal kita cross line loh, tapi sama-sama saling bantu gitu kan. Terus pernah juga dari Lahat ke Pagar Alam itu kita naik motor sama Mbak Fauza ya, ngembangin HNI. Tapi itu tadi gitu kan, kita buat pelatihan di sana tapi belum berkembang secara besar. Terus saya pindah lagi gitu kan, saya ngembangin ke Curup gitu kan, karena kelahiran orang tua saya ada sepupu di situ, saya ke situ. Terus ngembangin ke Bengkulu kan, kalau dari Curup ke Bengkulu itu kan cukup jauh ya, terus jalannya kelok-kelok ya. Di situ saya naik motor. Dingin saya naik motor gitu ya. Bayangkan jalan kelok-kelok gitu ya. Tapi niat saya ini harus harus dikasih tahu nih gitu kan, bahwasanya ada loh produk Herbali yang bagus, punya muslim, berkualitas gitu kan. Itu yang ingin saya sampaikan di situ. Kalian lihat dakwahnya kayak gitu. Sampai di situ, tapi timnya juga belum terbangun kokoh gitu loh. Sampailah alhamdulillah seperti Pak Rudi cerita ya. Kalau Pak Rudi ke Linggau dari Curup itu ke Bengkulu naik mobil, dia mabok, kalau saya naik motor gitu ya. Nggak mabok kan, malah tertantang kan, jalannya tuh naik turun gitu. Tapi kalau zaman kita masih gadis kan senang aja lah ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah terbentuklah tim di situ, walaupun mungkin naik turun itu namanya bisnis lah ya. Nah sampai situ yang ketemu kliknya itu pada saat saya diminta Pak Rudianto gitu ya. Makasih banget nih Pak Rudianto, diminta untuk buka bazar gitu loh. Mbak Mi, kita kerjasama gitu kan, saya barang dari dia karena dulu saya masih belum
banyak ya barang dari BC beliau gitu kan, saya yang jagain gitu kan full gitu ya. Dari situ kita buka bazar. Saya punya ide gitu, saya dulu orang-orang yang memang pengennya apa unik-unik lah gitu kan. Jadi nggak hanya apa namanya bazar aja, saya buka siapkan tempat kecil gitu ya, tempat kecil untuk ngopi bareng, ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Disitulah saya bertemu dengan Bu Irawati yang di Tanjung Pinang ya. Nah, di Tanjung Pinang, alhamdulillah di situ saya tawarkan, Bu, kalau misalnya pengen murah, buat kartu diskon aja ya, buat kartu diskon aja. Jadi gimana gitu kan? Saya ceritakan, Bu, belanja ini, itu buat kartu diskon lebih untung gitu loh. Dan karena niat saya itu supaya bukan saya yang untung, tapi supaya mereka yang untung kayak gitu. Nah dari situ berkembang, Bu Ira gabung gitu ya. Dia orang Tanjung Pinang di Kepulauan Riau ya. Lebih jauh lagi ke perjalanan ya. Lebih jauh lagi gitu ya. Masya Karena Allah. pada saat acara itu kan seluruh orang Indonesia itu kumpul, acara JSIT kan seluruh Indonesia gitu kan. Jadi banyak orang-orang ngumpul. Sampai saya tuh omset luar biasa naik ya. Drastis. Saya juga banyak teman-teman juga kan yang datang gitu kan, sering berganti gitu kan. Nah jadi pas Bu Ira itu alhamdulillah terekrut gitu ya. Saya bilang insya Allah Bu Ira nanti saya ke sana, kita kembali ke sana kayak gitu kan. Alhamdulillah dari situ pembinaannya karena kan jauh nih Pak. Antara Palembang dengan Pinang kan jauh, ke Batam dulu, terus nyebrang lagi pakai kapal gitu ya, baru ke Tanjung Pinang. Itu kita pembinaannya via telepon. Nggak mesti ketemu muka. Iya, ya. telepon. Kalau sekarang kan masih bisa video call ya. Kalau dulu enggak, via telepon. Bu Ira udah buka ini Bu Ira ya, kayak gitu kan. HSIS, diajarin HSIS-nya, diajarin apa segala macam gitu ya, semuanya via online gitu kan. Tapi kalau saya, insya Allah Bu Ira nanti suatu saat saya akan ke sana, kayak gitu kan. Ya alhamdulillah dengan izin Allah gitu kan, saya pun alhamdulillah di HRI juga dapat jodoh dari HRI gitu ya. Bisa gitu. Dapat jodoh dari Oh, HRI contoh gitu ya. Jadi buat yang jomblo enggak lah ya. Jadi apa namanya dapat jodoh di HRI, kebetulan juga ya ini karena Allah semua lah ya, orang Batam gitu ya. Jadi bisa juga mengembangkan di Batam sama Pinang itu kan berdekatan. Jadi kebetulan mertua orang tinggal di sana, keluarga suami tinggal di sana ya. Jadi saya bisa pembinaan teman-teman di Pinang itu pas saya singgah ke Batam gitu kan. Nah, terus di situ pas waktu di Tanjung Pinang itu untuk mengembangkan itu kan posisi lagi hamil besar nih gitu ya, hamil besar. Tapi Bu Ira subhanallah kontak-kontak terus via phone ya, via telepon terus gitu kan. Saat mau ngembangin lebih pesat lagi yang di Tanjung Pinang itu, saya lagi hamil besar, saya minta bantuan sama Pak Rudianto. Pak Rudianto dan Umi Dery, makasih banyak ya. Beliau yang ngisi acara di situ, dan dari situ follow up-nya ke saya lagi gitu loh, di follow up. Pokoknya kita saling lah ya, saling support antara Pak Rudi, saya, Bu Ira gitu kan, apalagi nih yang kurang kayak gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah lahir satu LED ya, Bu Irawati. Terus sudah ada kantor cabang juga di sana satu, sama Bu Rita ada satu kantor cabang juga, itu nyebrang lagi dari Batam itu nyebrang lagi ke namanya Pulau Karimun ya, dari Malai Karimun. Nah di situ ada satu kantor cabang lagi. Jadi itu yang kata Pak Rudi kemarin ya, jaringan gajah saya besar gitu ya. Di situ subhanallah teman-teman Pinang itu luar biasa gitu ya, luar biasa. Padahal saya tidak begitu banyak kenal, baru pertama kali juga pas ke sana juga bawa anak-anak, tapi subhanallah gitu ya. Di situ bisa pesat perkembangannya karena di situ belum banyak yang tahu. Jadi teman-teman sekalian jangan putus asa, misalnya kalau misalnya di daerah sini belum dikokohkan gitu ya, jangan patah semangat, kita coba ke daerah lainnya gitu ya. Mungkin nggak jodohnya di daerah ini, tapi akan ada jodohnya di daerah yang lain. Jadi untuk jangan mengembangkan fokus hari yang ini. kesini Iya, ya, fokus namanya juga kita nggak tahu ya, kita bertemu berliannya itu gimana seperti itu. Jadi Masya Allah. mencari. Iya, dan di Pinang itu Masya Allah ya, tim-timnya solid ya, tim Bu Ira, ada Pak Eriko, ada padahal dia orang bank juga, sekarang bonusnya 25 jutaan ya, Masya Allah. Ada Bu Rita dan Bu Agni, Mbak Lilis gitu ya, mereka walaupun nggak kenal dengan saya, maksudnya nggak kenal secara langsung, cakap-cakap langsung gitu ya, kita pembinanya via phone. Misalnya nggak ngerti Mbak Mi, nggak ngerti marketingnya, telepon gitu kan. Mbak Mi ini gimana? Ini ya nanti buka halaman ini, teleponin gitu kan. Nah jadi tidak
apa namanya, tidak ada, walaupun kita jauh tapi tetap bisa komunikasi lah. Jarak nggak menghalangi. Ya, nggak menghalangi kayak gitu. Jadi karena niat kita juga pengen apa ya, pengen ini berkembang gitu ya, dan juga meluas produk-produk kain ini, karena masya Allah ya produk kain ini teman-teman sekalian, produk yang kalau saya bilang itu dari melek mata sampai mau tidur itu sudah ada gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah tahu produk ini bagus, punya muslim gitu ya, kenapa nggak kita pakai gitu loh. Terus yang paling penting itu untung gitu kan, untung kitanya gitu kan. Jadi kalau kita pakai sendiri untung, apalagi kita ngajak-ngajak orang lain gitu, akan kecipratan untung-untung yang lainnya. Ya, ada pada kebaikan ya. Jadi walaupun bahkan cerita tuh pas ke Pagarala masih single, pas udah ke ngurus di Batam udah nikah. Itu gimana cara ngatur waktunya? Lagi hamil gede, terus udah melahirkan tuh masih bisa komunikasi dengan mitra yang jauh-jauh. Itu kan butuh waktu banyak loh, Mbak. Iya, kalau kemarin itu apa namanya, ya intinya sih disiasati ya teman-teman sekalian. Kadang kalau misalnya sekarang alhamdulillah anak sudah 3 gitu ya, dan mereka bertiga ini semuanya merasakan gitu ya, dari dalam perut sampai sudah keluar merasakan gitu kan, diajak ikut pelatihan gitu. Jadi kalau yang anak pertama itu saya belum RED ya, belum RED, masih perjuangan gitu ya. Tapi saya punya target gitu loh Mbak, saya punya target suatu saat saya bisa jadi RED gitu. Jadi saya memang tapi intinya itu kita pasang target dulu. Tapi insya Allah dengan target, kita punya target, terus juga kita ikhtiarkan, kita bawa doa gitu kan, alhamdulillah tuh ada aja jalannya gitu loh, ada aja jalannya yang mengarah ke target kita tadi gitu kan. Itu anak pertama, dengan pas anak kedua mulai apa namanya, banyak lagi perkembangan baru gitu ya. Sampai saya itu pas waktu Aska ya, anak saya yang kedua itu usia 3 bulan gitu ya, itu inaugurasi LED itu diajak dibawa naik pesawat gitu ya. Jadi itu ingat betul saya bawa dorongan gitu ya, bawa dorongan, bawa stroller, terus bawa apa namanya untuk dia duduk gitu kan. Jadi itu pas karena apa, saya berdua sama anak saya saja gitu kan, ada juga teman-teman LED yang lain. Jadi subhanallah ya, teman-teman LED Palembang itu, teman-teman Andalas ya, saling bantu gitu loh. Ada yang bawain koper, termasuk Kak Adi ya, Kak Adi Chandra ya, ada yang bawain koper, ada yang gendongin anak saya bawain ini gitu, masya Allah gitu ya. Karena itu saya pikir ini adalah tempat saya yang akan saya dapatkan ilmu yang lebih bagus lagi gitu. Karena kan berkumpulnya seluruh orang-orang terbaik ya se Indonesia kan pada saat inaugurasi LED gitu ya. Itu saya ngajak Aska gitu ya. Bayangkan pasti 3 bulan belum nangisnya di pesawat, belum nangisnya gitu. Tapi niat saya tadi, saya pengen dapat ilmunya gitu. Tapi ilmunya bisa saya bagi-bagi ke mitra-mitra saya gitu kan. Terus juga apa namanya, setiap kali pelatihan ya Mbak, ya itu kan pagi-pagi kita siap-siap gitu ya. Kalau kita nggak pagi-pagi nggak dipersiapkan, atau dari malamnya, bahkan dari malamnya dipersiapkan, pasti paginya kacau kalau nggak disiapin gitu ya. Kalau mau ngisi, siap anak-anak disiapkan sampai apa, susunya, bajunya, pampersnya udah disiapin semua gitu ya. Dan alhamdulillah saya punya suami yang sangat luar biasa gitu, support saya sangat luar biasa. Kita sama-sama apa namanya, saling bantu gitu kan. Saya juga punya keluarga yang support juga, kadang saya titip dengan keluarga gitu kan, dengan adik kan, karena sekarang orang tua nggak ada lagi gitu ya. Kalau pelatihan saya ajak, saya bawa gitu loh Mbak, saya bawa, tapi tetap semuanya, waktu anak pertama, anak kedua, tapi tetap apa namanya tuh, hak mereka tuh tetap ada, maksudnya tuh tetap kita kita berikan gitu kan, mana susunya, mana makanannya gitu ya. Jadi saya apa namanya, space waktu misalnya saya belum ngisi, berarti saya ngurus anak dulu. Jadi kalau sudah saya ngisi, saya waktunya masuk ruangan, apinya yang jagain anak gitu ya. Nanti kalau misalnya saya balik saya lagi, kadang saya, karena di pelatihannya kadang nggak boleh ngajak anak kan, takutnya kita yang panitia, kita yang ngisi acara, tapi anak kita yang nangis gitu kan. Tapi tetap berusaha tidak mengurangi semangat saya untuk berbagi ilmu dan juga mencari ilmu kayak gitu. Terus juga apa namanya, pas anak ketiga ya masya Allah ya, lebih ini lagi gitu kan. Apa namanya, memang
karena memang dari dalam perut sudah terbiasa gitu ya, jadi alhamdulillah terkondisikan lah ya, walaupun memang pasti ada kendala-kendala yang dihadapi gitu ya. Pas anak ketiga alhamdulillah lahirlah BC Palembang 11 gitu ya. Jadi karena Palembang sudah ada 10 BC ya, saya yang ke-11 gitu. Alhamdulillah pas anak ketiga itu pun saya sambil prosesnya itu sambil nungguin anak, sambil aktivasi dan segala macam gitu ya, sempetin gitu kan. Jadi kalau nggak kayak gitu, tahu sendiri ya Mbak, kalau misalnya anak saya yang pertama itu masih 6 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga ini masih 4 bulan kan. Jadi bener-bener rapet ya rapet gitu kan. Kalau misalnya pagi-pagi itu bangun, otomatis kita ujian kita dulu gitu kan, sholat, ngaji lah gitu kan, zikir dan segala macam, mereka masih tidur gitu kan. Baru nanti pagi-pagi itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk nge-share di nge-share info kah, info produk kah, info acara kah gitu ya, pagi-pagi ke WhatsApp, ke Facebook gitu kan. Itu target pertama yang pagi-pagi itu. Nanti kalau sudah selesai terus juga ke grup BC gitu ya, dan selesai semua baru ngurus sana. Nah, ngurus sana nanti gitu kan. Jadi di sela-sela waktu jawabin SMS, jawabin itu siang, nge-share lagi, di sore nge-share lagi, nanti ada yang tanya lagi gitu kan. Emang disempet-sempetin, kalau nggak kayak gitu sih nggak bisa kita jalanin gitu ya. Tapi berusaha semaksimal mungkin dengan saya bilang dengan mitra-mitra saya, dengan semua keterbatasan saya gitu ya, saya berusaha semaksimal mungkin bisa memberikan yang terbaik untuk mitra-mitra. Karena kan selain juga di Tanjung Pinang, di Karimun kan, mitra di Palembang juga lebih banyak ya, lebih banyak lagi. Dari ibu rumah tangga, dokter, bidan, perawat gitu ya. Masya Allah gitu, apalagi kalau kita ketemu mitra yang dokter ya, ilmunya lebih dari kita, tapi kan dia masih belum paham 100% mengenai herbal gitu. Jadi kita nggak ada rasa takut atau gimana, karena kita punya ada juga ilmunya kayak gitu. Tapi dengan tidak lebih dokternya itu disepelekan, enggak juga gitu kan, kita tetap sama-sama kita hargai gitu. Jadi sama-sama saling support gitu kan. Ada juga sekarang banyak yang gabung itu bidan, perawat gitu loh, dan kadang kan malu gitu kan konsulnya ke kita gitu ya, dan takut salah. Ada juga perasaan seperti itu, tapi kembali lagi kalau saya menanamkan mereka belum tahu nih mengenai HRI-nya, jadi kita jangan ngerasa takut atau ngerasa nanti salah ngomong atau gimana gitu kan. Pokoknya apa yang saya tahu, dia kan pasti nggak tahu nih gitu kan, saya sampaikan. Kalau misalnya saya salah, saya nggak bisa, saya tanyakan dengan orang yang lebih kompeten lah ya, seperti itu. Masya Allah. Jadi Mbak Ami tidak mengizinkan keadaan membatasi. Ya, pokoknya selagi selagi bisa dimaksimalkan, selagi bisa diperjuangkan, itu saya perjuangkan gitu. Malah kadang di detik-detik terakhir gitu ya, pernah hampir inilah ya belum nyampe omset gitu kan, tapi detik-detik terakhir itu ada yang pesen lah, ada yang inilah gitu kan. Tapi alhamdulillah karena kita terlibat tantangan, Allah kasih kemudahan jalan gitu loh. Allah kasih kemudahan jalan, akhirnya target yang kita pasang tadi itu tercapai seperti itu. Masya Allah, semuanya karena Allah ya teman-teman sekalian, karena Allah gitu kan. Ingat dengan pesannya Dr. Mawardi gitu ya, saya ingat betul gitu kan, apa yang kita dapatkan sekarang ini gitu kan, bukan serta-merta dengan karena hasil ikhtiar kita gitu, tapi itu karena kasih sayangnya Allah gitu kan. Jadi kita nggak merasa sombong, ini karena aku nggak, itu mampu gitu. Itu kalau misalnya Allah nggak berkehendak enggak gitu kan. Dan memang semuanya karena kasih sayang Allah seperti itu. Jadi apapun yang kita hadapi, bismillah, apa yang kita bisa kita usahakan gitu kan. Kadang kan kita seolah memaksa gitu ya, tapi dengan keyakinan yang kuat, insya Allah apa yang kita targetkan bisa tercapai kayak gitu. Kita bergantung pada Allah, kita berusaha semaksimal mungkin. Masya Allah. Cerita yang menarik sekali. Ibu-ibu yang lagi hamil bawa anak, Masya Allah. Tadi Mbak juga sempat cerita nih kalau pernah home sharing
mbaknya bawa anak 2, ibu-ibu mitranya lagi hamil gede bawa anak 1. Itu gimana coba mbak? Jadi pengalaman pada saat saya home sharing itu banyak ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah kan saya punya suami selalu mengizinkan ya, tanya dulu boleh nggak gitu kan, boleh nggak nih, diizinkan nggak nih, kalau misalnya oke gitu kan, saya siap-siap barang kan. Kadang-kadang kan mitra-mitra baru nggak punya barang kan kita pertama kali gitu kan, jadi saya siapin barang gitu ya, terus juga saya siapin anak-anak juga gitu ya. Dan pengalaman yang paling mengesankan itu adalah pada saat saya pada saat saya ke suatu tempat ya, suatu tempat di Palembang juga, tapi agak jauh dari Palembang. Maksudnya bukan agak keluar, masih di Palembang tapi agak pelosok lah, agak pelosok gitu kan. Jadi saya itu, yang ngajak saya itu teman saya itu lagi hamil besar, Mbak Vera, namanya Mbak Vera, Mbak Seti Vera, dia lagi hamil ya, lagi hamil, terus dia ngajak anaknya masih usia 2 tahun. Nah itu jadi jadi saya naik gokar gitu kan, terus saya bawa anak 2. Jadi bayangkan, dia bawa barang, saya juga bawa barang juga, anak saya 2 gitu kan. Saya pikir kan daerahnya ya udahlah bakalan aman nih, gitu kan, bakalan aman. Saya ngajak anak-anak pakai gokar gitu ya, pasti sampai ke tujuan. Nggak tahunya di pertengahan jalan itu gokarnya nggak mau masuk gitu kan. Mbak, ini kalau saya masuk otomatis mobil saya ini nanti nggak bisa keluar gitu kan. Saya telepon teman yang ngajak saya ke sana kan, Mbak ini masih jauh nggak nih rumahnya gitu ya. Oh masih agak jauh lah Mbak Ami gitu lumayan kan. kalau jalan kan. Pas saya lihat, Masya Allah itu tanah merah loh Pak, tanah merah. Jadi saya bayangkan ini gimana, anak-anak gimana. Saya tuh udah ya namanya ibu mau presentasi kan, udah tampil cantik, udah pakai gaun, ya tapi enggak. Saya ini salah kostum karena saya nggak tanya dulu gitu kan. Saya pikir kan ya udahlah pasti kalau Pak Gokar sampai lah pada tempatnya kondisinya, pas sampai sana. Jadi saya angkat baju kan sambil megang anak 2, teman saya tadi mana lagi hamil dia gendong anaknya. Repot banget deh. Jadi Masya Allah sudah sampai sana kita disambut sangat baik gitu ya. Itulah jaringan yang saya lagi kembangkan sekarang kayak gitu. Jadi Masya Allah, tapi usaha itu akan membuahkan hasil lah ya, walaupun seperti apapun tuh Masya Allah gitu kan. Saya punya tim baru di situ, alhamdulillah kayak gitu. Terus yang tidak saya terlupakan juga teman-teman sekalian, pada saat saya mau ngisi ke Karimun ya, Bu Rita, Masya Allah gitu kan, beliau keibuan banget gitu ya, jadi ngerti sekali. Karena saya kalau dalam segi usia tuh jauh gitu ya, saya tuh mungkin seusia anaknya gitu ya. Jadi saya waktu dari Palembang, anak saya tuh sehat-sehat semua. Nah pergilah kami ke Batam, sehat masih anak saya. Terus saya ngisi acara ke Karimun, itu acara perdana ya, acara perdana ke sana. Memang selama ini kita pembinanya ini aja ya, telepon segala macam kan. Sampai sana anak saya kan kita nyebrang kurang lebih 1 jam lah ya, 1 jam nyebrang naik kapal gitu ya. Kan ombaknya tuh gede, kita juga inilah ya bawa anak. Sampai sana pas pelatihan anak saya sakit. Itu sakit campak, dan itu dua-duanya langsung sekali 2 gitu ya. Jadi Masya Allah itu, ya Allah ini mau gimana mau ngisi acara. Terus kitanya juga, ini kan status kita yang ngisi acara ya, ngisi acara, anak sakit, tapi tetap kan verbalnya tetap di support kemudian supaya anak tuh nggak rewel, nggak ini gitu ya, nggak begitu mengganggu aktivitas saya gitu kan. Alhamdulillah kemarin sama suami kan, jadi kita ganti-gantian gitu kan. Tapi alhamdulillah pas sampai kan timbul merah-merah segala macam gitu ya, tapi tetap alhamdulillah saya berusaha semaksimal mungkin tetap harus konsentrasi nih gitu kan, karena ini jangan sampai niat kita, ilmu yang pengen kita sampaikan nggak nyampe gitu loh. Alhamdulillah sampai sana acara berjalan dengan lancar, walaupun pas ngisi acara masih tetap gendong gitu ya. Jadi anak di belakang, kami di depan gitu. Karena nangis, ya udah Mbak, nggak apa-apa saya bawa anak saya ya, gitu kan. Jadi sambil gendong saya ngisi acara gitu kan. Itu waktu ini ya, waktu lagi pertama-tama lagi
untuk kecantikan ya, terapi kecantikan, bukan produk kecantikan. Jadi saya di Palembang karena saya orangnya suka dengan hal-hal yang baru, terus yang untuk biar muka celing gitu kan. Jadi saya coba-coba nih gitu kan, racik gitu kan, spirulina, kasih gamat gitu kan. Terus untuk maskernya, untuk scrubnya gitu kan. Nah itulah yang saya sampaikan di sana. Saya pikir ini bisa menambah nilai jual sisi HID, karena kan selama ini orang dulu ya taunya orang tuh HID itu obat aja gitu ya. Ternyata ini ada nih sisi kecantikannya gitu loh. Terus ada juga nih sisi bisnisnya gitu kan. Jadi semua orang tinggal milih aja dengan jalanin yang mana mereka lebih suka gitu. Jadi pokoknya banyak ya teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian, pengalaman presentasi sambil gendong gitu ya. Nanti kalau saya presentasi yang ngadain saya yang jagain anak gitu kan. Kalau jadi saya bilang kalau misalnya mau ngajak saya presentasi, nanti kamu pegangin anak saya ya. Jadi Jadi kalau misalnya sudah selesai, dia yang nyatetin segala macam, anak saya bilang saya lagi sambil jawab pertanyaan teman-teman yang pas diakalin dia kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu kan, yang itulah saya pikir kalau mau ngajak saya sepaket nih gitu kan. Jadi siap-siap kamu mengasuh gitu kan sementara gitu kan, sembari saya menjelaskan pada saat home sharing seperti itu. Jadi bagus sekali. Pokoknya tetap semangat lah ya ibu-ibu rempong gitu ya. Ya karena kalau saya pikir mungkin inilah yang bisa kita berikan gitu ya, jangan sampai kita mati gaya gitu loh. Maksudnya tapi ini tergantung teman-teman sekalian kondisi rumah tangganya seperti apa gitu ya. Kalau saya alhamdulillah disupport sekali gitu kan, support sama suami, anak-anak juga saya mulai kondisikan. Malah anak-anak saya tuh kadang kan mereka yang jualan gitu kan. Umi boleh nggak nanti aku di sekolahan aku jualan pasta gigi, boleh nggak? Aku jualan ekstra food. Udah ada jual Iya. kecil. Malah kita bingung gitu ya, pas di sekolah mereka yang cerita gitu kan. Tadi aku ini, kamu mau nggak beli sama umi aku gitu kan. Jadi karena saya nggak cerita gitu, tapi saya selalu melibatkan anak saya ini loh. Maksudnya mereka nggak disuruh jual enggak gitu ya. Maksudnya mereka dilibatkan karena ya inilah kerjaan uminya, inilah kerjaan abinya gitu kan. Dan yang sangat menyentuh ya, kata-kata yang sangat menyentuh yang terdengar dari mulut anak kecil yang usia 5 tahun. Waktu itu ada saya pertama, dia bilang gini, Umi katanya, Mbak Askia bangga sama Umi gitu, Mbak Askia mau pengen seperti Umi gitu kan, berjuang di HNI gitu kan. Kita kan dengarnya tuh mak jelek banget gitu ya, sampai oh ya Allah Mbak, iya Mbak. Jadi kita harus semangat ya Umi ya. Nanti Mbak Askia bantuin Umi untuk jualan gitu ya, untuk ini gitu kan. Jadi kita dengarnya, ya Allah Mbak, rajin dulu gitu. Tapi di situ karena saya melibatkan anak-anak gitu kan, ini nanti di sini diam-diam ya, Umi mau ini dulu, mau ngisi acara dulu gitu kan. Akhirnya mereka bersemangat gitu kan, nanti kalau ini aku juga mau lah kayak Umi dan Abi gitu kan, ngisi acara jualan gitu kan. Dia semangat mereka gitu, nanti kita bisa beli ini ya Umi gitu. Udah bikin list mau beli Jadi ya karena kita nggak tahu lah ya Mbak ya maksudnya ke depan anak-anaknya seperti apa. Paling nggak kita sudah memberikan pemahaman dengan mereka seperti ini loh yang hal nanti ke depannya kayak gitu kan. Jadi mereka semoga mereka bisa meneruskan gitu kan, seperti itu. Jadi mereka nggak takut jadi ajak ya, dari jalan kita berjuang gitu Mbak ya. Masya Allah. Bismillah. Semoga Allah pasang target itu juga ya. Betul. Nah jadi ini cerita pas HS juga. Kalau sekarang mau tanya soal mengelola mitra. Mengelola mitra, Masya Allah. Ini saya besar ini. Ini kan trik hebatnya Mbak Ani lah. Kalau mengelola mitra kadang mitra-mitra ini banyak sekali karakternya ya. Dikerasin dianya laris, dikerasin ada yang makin keras, dikerasin ada yang kalau pas Palembang tuh merajuk ya. Jadi kita harus benar-benar bermain cantik ya Mbak ya. Jadi saya kadang-kadang pastilah ya mengeluh tuh ada gitu loh, rasanya capek, rasa pengen mundur tuh ada gitu loh. Tapi saya pikir nggak ada pilihan lain gitu. Saya bilang sama suami saya, nggak ada pilihan lain selain kita maju gitu. Ya, saya dengan adik saya juga saya katakan Mbak Kokom ya, yang sekarang lagi jagain anak saya.
Beliau sangat support sekali saya gitu kan. Setiap kali kegiatan gitu kan saya berusaha semaksimal mungkin supaya bisa maksimal lah pada saat kita mengisi gitu ya. Jadi apa namanya, pertanyaan tadi lupa. Kiat-kiat Mbak dalam Oh iya, jadi kalau misalnya mitra ke teman-teman itu saya pahami, oh kalau misalnya mitranya seperti ini kita sikapnya seperti ini gitu loh. Kalau mitranya ini, oh berarti jangan kayak gini nih, kayak gitu kan menghadapinya gitu kan. Kalau yang standar sih saya bilang, kalau misalnya kalau mau yang ngisi saya gitu kan, jadi saya sepaket kayak gitu, ada anak-anak juga gitu kan. Terus HP ini nggak jauh dari tangan gitu ya. Jadi pagi-pagi itu saya bilang tadi kan saya share dulu di seluruh grup saya. Sempat ya, pasti teman-teman sekalian punya problem ini nggak ada yang jawab gitu kan. Jadi ini tulisan kita semua gitu ya. Maksudnya nggak ada yang jawab sama sekali. Ini isi room tapi kita semua yang nge-share gitu kan. Situ saya sempat saya tutup aja lah grup ini gitu kan. Ternyata di status mereka itu semuanya yang kita tulis tadi gitu loh. Mungkin mereka tuh nge-share kemana-mana, ada yang berambang mitra, ada yang jadi stokis gitu kan. Jadi kita nggak usah seuzon dengan mitra-mitra kita gitu kan. Begitu saya lihat status mereka, ini kan yang saya share tadi, oh ini juga gitu ya. Mungkin mereka tuh nggak ngasih. Jadi saya katakan saya buat grup khusus waktu itu ya. Jadi teman-teman yang sering komen, saya buatkan satu grup khusus, mereka yang sering komen, mereka yang sering belanja ke BT saya gitu kan, saya jadikan satu grup gitu kan, biar mereka itu saling menyemangati. Jadi kita nggak menutup grup gitu ya, nggak menutup grup yang mungkin tadinya cuma kita aja yang share gitu ya. Jadi saya jadikan satu grup gitu kan, khusus grup Palembang gitu kan, saya jadikan Palembang, Pinang gitu kan, jadi enak kita pembinaannya gitu kan. Jadi saya jadikan satu grup, jadi mereka saling support gitu kan. Jadi orang-orang yang semangat saya gabungkan jadi satu grup gitu. Jadi mereka, saya bilang nanti kalau misalnya saya share jangan berat-berat dong, ngasih jempol kek gitu kan, atau ngasih senyum, atau ngasih apalah gitu kan, stiker-stiker yang maksudnya biar saya tahu kamu itu baca gitu. Merespon. Jadi kalau misalnya lo respon, saya suka komplain, kok nggak respon sih, kok nggak ada yang respon sih, itu pasti saya katakan. Jadi maksud saya kadang kan kita ini kan kadang ada rasa sedih. Itu nggak berlaku untuk leader. Nggak berlaku untuk leader. Kan mitra-mitra kita taunya kita ini semangat, kita ini fighting, kita ini ada gitu loh. Tapi kita ini juga manusia biasa loh. Leader itu manusia biasa. Dia juga punya kehidupan, dia juga sibuk segala macam. Tapi orang kan mitra kan nggak mau tahu gitu kan. Jadi mau tidak mau kita yang harus fighting gitu kan. Jadi kalau saya, teman-teman sekalian, saya berusaha mikirnya, ya Allah mampukan saya untuk pembinaan maksimal ke mitra-mitra saya. Ya Allah berikan jalan ide-ide apa nih yang harus harus saya kasih ke mitra-mitra saya. Malah saya sempat capek udah ya, rasanya ya Allah mau mundur gitu kan. Mitra-mitra ini bingung mau gimana lagi. Tapi saya pikir nggak ada pilihan lain selain maju gitu. Kalau kita mundur berarti kan kita menyerah dengan keadaan gitu kan, tapi nggak ada pilihan lain selain kita maju. Anak mau besar gitu ya, kita posisi sudah seperti ini gitu ya. Kehidupan harus melaju gitu ya. Jadi nggak saya pikir lagi, mitra yang mau aktif ayo, yang nggak mau aktif tetap kita bina. Jadi dengan grup itu tidak saya tutup gitu ya, tetap saya share terus. Tapi nanti ada aja, saya pernah sempatlah kesian, tapi ya udahlah pokoknya saya share aja, saya nggak mau mikir atau gimana gitu ya. Ada yang nelfon, Mami saya mau jadi stokis. Dari Itu orang gimana yang caranya? respon Iya. Masya Allah. Oh iya, langsung saya ceritakan itu nggak saya sia-siakan gitu ya. Bener banget. Langsung kayak kan, oh iya nih, langsung ini tolong pegang otak dulu gitu kan. Oh langsung kita kan, oh ini seperti ini gitu kan, saya jelaskan secara maksimal gitu kan. Oh nanti kalau sudah ini begini lagi sampai dia tuh bisa kayak gitu kan. Pasti banyak ya, maksudnya ada yang mitra seperti ini, oh ngadepnya kayak gini gitu kan. Nanti Mami pinjam produk dulu ya, oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi nanti ini ya setornya sore ya, atau besok langsung ini ya, langsung bayar kayak gitu kan. Itu ditanya lagi, memang kita tuh nggak enak gitu, tapi kalau misalnya kita banyak nggak enaknya sebagai upline gitu ya, otomatis kan kita juga jadinya nggak maksimal mendidik mitra-mitra kita kayak gitu. Jadi
ada juga yang pinjam barang kayak gitu kan nggak apa-apa, tapi sampai ini ya, sampai beberapa hari jangan lama-lama gitu kan, terus nanti langsung bayar gitu kan. Kalau misalnya enggak, maksudnya ada komunikasi gitu, jangan sampai barang hilang terus juga uang hilang, poin hilang gitu kan. Orangnya hilang kan, alhamdulillah enggak gitu kan. Kalau di hari ini insya Allah enggak gitu kan, karena di sini yang namanya kita dengan mitra itu kan, kita itu hati lah ya, bukan kita berbisnis yang ini bukan karena omset, bukan karena produk, bukan gitu kan. Memang benar-benar kalau kita sudah klik, sudah akrab dengan mitra kita itu insya Allah cincai lah gitu kan, kalau bahasa saya. Oh ya bisa lah, bisa dibantu gitu kan, walaupun kadang jadinya kebiasaan tapi tetap diingatkan mitra-mitranya kayak gitu lah. Kadang juga mitranya merasa Mbak Ami kok ini banget gitu kan, tegas banget atau gimana gitu kan. Ya saya pikir ya kalau nggak kayak gitu nggak maju-maju teman-teman kayak gitu kan. Kalau misalnya nggak ditegasin kayak gitu agak susah gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan semua, saya juga bilang ke mitra saya, dengan keterbatasan saya nih gitu kan, saya punya anak inilah yang saya bisa. Kadang saya ngasih motivasi itu jam 10 malam, karena kan kalau misalnya dari menjelang, kalau siang sibuk nih ngurusin sampai anak saya, Umi kapan main sama saya gitu kan. Jadi malam itu kadang ngurusin untuk anak-anak gitu kan. Kalau anak-anak tidur saya mulai nge-share motivasi gitu kan, nge-share apa yang nggak dipahami sama mitra ini gitu kan. Nanti ada yang japri gitu kan, nanti saya bahas lagi di grup kayak gitu. Jadi apa yang saya bisa saya kasih gitu loh. Kadang subuh saya kasih gitu kan, mana waktu luang saya kasih, karena saya pikir pokoknya yang mana saya sempat saya sampaikan kayak gitu loh. Karena kalau misalnya mau nunggu karena kan namanya kita punya bayi, saya punya bayi ya, anak-anaknya kan kadang mau ini mau itu gitu kan, nggak kenal waktu ya. Pokoknya mana saya sempat saya share, saya sampaikan kayak gitu. Yang intinya sih memberikan banyak manfaat lah untuk orang lain lah itu seperti itu. Kalau nggak buat deket sama kita. Kadang juga dikasih promo gitu ya. Kalau di BC Palembang sebelah misalnya belanja sekian, karena mitra sendiri ya, dapatnya ini kayak gitu kan. Nah, ada promo-promo kayak gitu juga, biar intinya sih saya buka BC juga pengen lebih dekat dengan mitra kayak gitu, lebih dekat dengan mitra. Jadi biar mereka bisa pembinaan juga gitu ya, bisa sharing juga gitu kan. Ya, ini lebih lancar komunikasinya gitu kan, lebih bisa maksimal lah untuk pembinaan kayak gitu. Dan nggak terlepas juga yang pastinya Mbak ya, pembinaan ke teman-teman LED yang lain kayak gitu. Saya selain dengan Pak Rudianto, Umi Deli yang Masya Allah ya, sudah saya anggap seperti orang tua kami sendiri gitu ya. Sekarang orang tua saya nggak ada lagi gitu kan. Pak Rudi dan Umi Deli itu memang dekat dengan saya, sama kayak keluarga gitu, nggak perlu Masya Allah gitu kan. Jadi kita nggak segan-segan gitu nanya ini gimana gitu kan. Dan alhamdulillah juga dengan Mbak Evi Dahlia ya, itu ibu angkat saya. Banyak keluarga baru gitu kan. Saya sering sharing dengan beliau gitu kan, ngajak anak-anak gitu kan, sharing dengan beliau Masya Allah gitu kan. Kiat-kiat gitu, bagaimana naikin omset. Pokoknya saya nggak sungkan berburu ya, dengan Dr. Fajria, dengan Kak Adi gitu kan, gimana nih Kak ini segala macam, gimana Dr. Fajria gitu kan, sering konsul gitu kan. Dan juga dengan LED yang lain, Mbak Eti, Bu Nani gitu ya. Dan sebenarnya maksudnya karena kita beda-beda ya, kondisi jaringan beda-beda gitu kan. Mbak Rosmala Dewi gitu ya, jadi kita saling support gitu kan. Misalnya ini gimana saling sharing gitu kan, karena mungkin menurut kita ujian itu paling berat, ternyata ada loh lagi gitu kan. Gimana nih ngatasin mitra kayak gini gitu kan, gimana nih misalnya supaya mitra tuh makin semangat gitu kan. Yang kita butuh masukan kayak gitu, karena kita nggak mungkin ya, maksudnya kita sebagai upline mentor gitu kan, nanya memberikan muka yang nggak semangat atau mengeluh dengan mitra kan nggak mungkin gitu. Jadi kitanya kan pastinya ke up-nya kan kita ke atasan kita atau ke teman-teman sekitar kita kayak gitu. Jadi itulah gunanya teman-teman seperjuangan. Jadi di hari itu teman-teman sekalian, kita dapat saudara itu benar, dapat saudara yang mungkin lebih dari saudara gitu ya, Masya Allah gitu kan, luar biasa ini gitu kan. Apalagi bukan hanya
kadang juga nggak dengan teman-teman LED Palembang aja gitu ya. Saya sering dengan teman-teman di luar Palembang, dengan Bu Febrian di Batam, itu saya suka sharing-sharing gitu kan, dengan Umi Sabil yang masya Allah sudah saya anggap seperti ibu saya juga gitu ya. Jadi kalau ketemu Umi Sabil itu luar biasa. Jadi banyak keluarga, banyak ibu. Banyak ibu. Jadi kan Umi Sabil itu masya Allah ya. Jadi ceritanya ya Mbak ya, waktu saya mau lahiran gitu kan, itu saya bingung gitu ya. Ini nggak lahir anaknya gitu ya, udah lewat bulan gitu kan, akhirnya saya nelfon Umi Sabil gitu kan, Umi Sabil ini apa nih terapinya gitu kan, dikasih lah, oh Mbak Andi pakai kopi HNI terus campur mana ya, procumin propolis waktu itu gitu kan, dibuat gitu kan, masya Allah gitu kan, terus minyak MAS kasih zaitun gitu ya, dibalur perut gitu kan, paha ke semuanya gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah gitu kan, besoknya nangis. Padahal itu udah berapa cara gitu ya, masya dengan izin Allah. Sampai itu benar-benar pengalaman yang luar biasa gitu kan. Jadi saya itu selalu misalnya saya dapat ini nih gitu kan, terus saya bagi dengan mitra-mitra saya, oh waktu pengalaman saya sakit ini kemarin pas waktu mau melahirkan ini nih gitu kan. Jadi biar bisa dipakai teman-teman sekalian kayak gitu. Jadi apa yang kan kita beda tuh kalau misalnya kita pakai barang, kita ngerasain banget ya gimana, terus kita cerita tuh beda, Ceritanya lebih nyata dibandingkan dengan Mbak taunya ceritanya aja, itu akan beda iya. ya kan. Itu masya Allah. Jadi ilmu-ilmu yang dari Sabil gitu kan, yang membuat jadinya saya dekat gitu ya, masya Allah gitu kan, itu saya sampaikan kan ke mitra-mitra, ke teman-teman, malah banyak juga di DC kita juga banyak juga mitra-mitra, bukan mitra saya ya, agen-agen teman-teman yang lain, tapi saya merasa oh ini juga apa namanya sama-sama ya pembinaan juga gitu kan. Jangan sampai kita oh ini bukan mitra saya, enggak gitu kan. Kalau saya rangkul bagi mereka yang pengen sharing-sharing, nggak masalah gitu. Karena kan kita kan apa namanya sama-sama berbagi lah ya, sama-sama memberikan banyak manfaat seperti itu. Jadi di hari ini keluarga dapat, Ya, bisnisnya dapat, teman jalan, masya Allah, ilmu banyak, masya Allah. bonusnya dapat. Itu penting. Keluarga penting juga Mbak. Masya Allah loh, kalau ngomong bonus, saya dulu gabung HNI nggak tahu loh ada bonus. Jadi saya tuh dulu kata Pak Edi ya, Pak Edi atau Pak Slamet ya dulu ya, di BC Palembang 1 ya. Mami udah lihat bonusnya belum? Oh, di HNI ada bonus ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Karena nggak pernah ngecek gitu ya. Bonus pertama saya itu nggak pernah saya cek, itu 250.000. Itu sudah bahagia sekali gitu ya. Jadi begitu saya tahu bonus saya 250.000 itu langsung semangat saya. Oh ternyata di sini dapat duit gitu. Dapat duit gitu kan. Saya Selama ini gitu kan, karena dulu karena saya penasaran dengan ilmunya itu kan, saya sempat sering lah main ke tempat Pak Rudi ya, sekalian privat, sekalian belajar gitu kan, praktekkan lagi gitu kan, sampailah bonus itu naik jadi 500, 7,5, tambah bahagia gitu ya, oh ini naik lagi nih gitu kan. Apalagi sudah menikah, bonusnya dulu sudah 1 juta, 2 juta, naik lagi 3 juta gitu kan, ngomong sama suami, ini buat kita kaget-kaget tiap bulan gitu kan, masya Allah gitu kan. Malahan itu kan memberikan semangat untuk kita gitu kan, walaupun sebenarnya ini jadi penyemangat juga gitu kan untuk mitra-mitra kita gitu kan. Jadi buat kaget-kaget gitu kan, masya Allah gitu kan, buat kaget di bonus ya. Oke, insya Allah. Jadi Mbak Ami ini benar-benar dari bawah banget mulainya. Dari mau ya. Dari skeptis banget tentang MLM HNI sampai sekarang bertahan dan akhirnya bisa buka DC. Semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah kasih jalan. Iya, Allah kasih jalan itu, kalau bukan karena Allah nggak mungkin lah ya. Mungkin Allah hanya menggerakkan hati gitu ya, menggerakkan hati mitra-mitra, menggerakkan hati orang yang gabung di HNI gitu ya. Kalau kata teman-teman itu, karena kita ngerasa nggak mampu, harusnya udah pengen mundur ya, capek banget, tapi kita bantu didoakan. Kalau kata Mbak Evi, didoakan, sebutkan nama mitra-mitra yang disebutkan, kata Mbak Evi ya,
sebutkan nama mitra-mitranya. Itu saya sebutkan gitu kan. Ya Allah. Gitu kan. Ya Allah, ibu ini mitra ini semuanya semua Mbak. Dan sekarang PR besar ya, PR besar saya itu sekarang sudah ada baru satu LED ya, satu LED dan hampir 20 lebih LED ya. Itu PR besar saya, bisa mensupport mereka menjadi LED gitu. Jadi benar-benar impian terutama yang lagi dilebarkan sekarang, yang lagi memaksimalkan sekarang ada pembinaan di jaringan suami dengan jaringan adik saya gitu kan, karena mereka berdua ini yang benar-benar support banget ya saya di HNI, dan itu cita-cita saya, ya Allah mudahkanlah untuk menghantarkan mereka ke gerbang LED gitu kan, insya Allah gitu kan. Makanya berjuang terus gitu kan dengan mitra-mitra yang lain juga kan, dengan Bupati ini, dengan Mbak Masito gitu kan, mitra-mitra saya, dengan Dokter Edi gitu kan, Masya Allah, Dokter Pita, banyak mitra-mitra yang orang-orang kesehatan ya, orang kesehatan, dan Dokter Tia juga gitu ya, dan selain keluarga, tetangga juga gitu ya, dan siapkan HNI kayak gitu ya. Alhamdulillah sih di komplek ini hampir 100% ya, pokoknya semuanya sudah, bukan semuanya ya, sudah rata-rata sudah gabung di HNI dengan saya kayak gitu. Karena pas cerita lah, oh pakai ini, cerita, oh kalau Mbak Mi kalau anak yang sakit pakai apa, oh pakai ini kayak gitu kan. Nah, cerita lagi, dulu malah banyak yang sebelum saya tinggal di sini gitu ya, di Ruangan, dulu ngontrak dulu di kontrakan sebelumnya gitu ya, saya itu sharing dapat mitranya itu dari produk ini sari kurma. Jadi saya bawa anak saya jalan, tiap sore tuh saya pasti jalan karena saya orang baru gitu kan, gimana lah cara saya untuk biar kenal, sekalian plus bukan HNI. Jadi bawa anak-anak, bawa dot isinya sari kurma gitu kan, dotnya dipamerin, dibawa gitu ya. Ami, ini anaknya dikasih teh ya? Oh bukan, ini sari kurma. Oh sari kurma, emang sari kurma boleh dikasih sama anak-anak? Oh boleh gitu kan, dikasih air gitu kan, nanti dikasihin gitu kan. Sari kurma HN ini beda, saya bilang gitu. Kalau di HN ini sari kurmanya 100% kurma gitu kan. Oh gitu ya, jadi gimana kalau saya mau beli? Oh belinya sama saya. Bisa banget. Beli sama saya. Oh berapa harganya? Saya sebutkan harga konsumen ya. Oh pasti kan namanya ibu kan, ada nggak yang kasihlah diskon dengan saya gitu kan, ya udah buat kartu diskon aja gitu kan, akhirnya buat kartu diskon, akhirnya dilanggan, dan sampai sekarang. Nanti ada apa lagi, oh ada ekstra, ada nggak obat ini, beli, saya kasihlah brosur, nah dia lihat gitu kan, akhirnya dia belanja. Nanti tetangga ini cerita, oh beli ini aja sama Ami gitu ya, beli gitu kan, kayak cerita lagi, iya Masya Allah gitu kan, karena kita memang pengennya tuh kita memberikan solusi permasalahan emak-emak ini kan, karena anak sakit gitu kan, apalagi extra food ini Masya Allah ya, banyak langganan ya, terutama emak-emak gitu kan, kalau anak-anak demam gitu mulai, Mami extra foodnya ada enggak gitu kan, Mami kalau misalnya nafsu makan anak apa, kalau misalnya ada orang tua Mami, orang tua saya enggak sudah mulai susah nih makan apa gitu kan, nah jadi saya kasihkan extra food gitu kan, pasti saya ngasihnya harga konsumen. Nanti kalau misalnya saya tanya udah punya kartu diskon belum nih gitu ya, oh belum ada gitu kan, oh buat kartu diskon aja supaya lebih murah, supaya dapat diskonnya biar lebih untung. Jadi kalau saya berusaha jangan memang kita untung nih, tapi kita kan kalau misalnya kita oh ini nanti 80.000 gitu macam gitu kan, pengennya kita untung, jangan seperti itu. Jadi intinya itu kita tuh begitu ngajuan gabung, kita pengennya itu yang gabung itu lebih untung gitu. Kalau ini lebih untung loh, jadi lebih murah, diskonnya dapet, cashbacknya dapet untuk kamu. Kalau kamu nggak mau buat kartu diskon, nanti cashbacknya dapet sama saya, keuntungan saya gitu kan. Nah, apalagi stokis, kalau stokis kan enak lah jadi apanya gitu kan, makin besar makin banyak dapat bonus gitu kan. Kalau saya bilangnya gini gitu kan, kalau kamu jadi stokis kan, kamu kan pakai sendiri kan, jual juga gitu kan. Kalau misalnya beli sama Ami, yang dapat untung tuh Ami gitu loh. Jadi jangan Ami lah, Ami ini dapatnya yang sedikit aja, saya bilang gitu kan, enakan kamu aja yang jadi stokis, jadi keuntungannya itu untuk kamu kayak gitu. Ami sambil kayak gitu, jadi benar-benar oh iya berarti untung dong saya, ini nggak apa-apa, jadi berarti dapat apa, pasti saya dapat lah, saya bilang gitu kan. Jadi mereka itu semangat sama-sama dapat. Iya, jadi memang mereka bukan kita yang untung ya, maksudnya kita
kamu lah yang untung gitu, lebih murah, dapat cashbacknya gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang ngajak, ada yang mau gabung lagi, itu dapat selisihnya juga dari bonusnya kayak gitu kan, dikembangin lagi kayak gitu kan. Masya Allah, intinya sih kalau saya nyampainya seperti itu, Mbak. Jadi teman-teman kan, oh iya juga ya, daripada kita beli dengan harga konsumen kan mahal gitu ya, buat kartu diskon. Apalagi kalau mau berterusan makanya. Iya, apalagi kan buat kartus kan murah, ada yang 10.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000, tinggal milih aja gitu kan. Mana ada zaman sekarang bisnis besar gitu ya, model awalnya 10.000, 20.000, 30.000 nggak ada gitu kan, hanya di HNI. Masya Allah. Keren lah pokoknya HNI teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang sudah bergabung, ayo kita semangat lagi. Malahan zaman COVID ini ya, kalau misalnya bisnis lain yang bangkrut, di hari itu malah banyak rata-rata omsetnya naik. Masya Allah. Oh, malah makin Iya. meningkat. Kan kata Pak Agung kemarin bilang gitu, Pak Agung, Pak Erwin gitu ya, di hari ini bonusnya apa namanya, omsetnya naik, bonusnya malah banyak yang naik gitu ya. Gitu. Masya Allah, luar biasa dengan izin Allah gitu. Karena orang sekarang kan banyak nyari yang vitamin gitu kan, mungkin karena obat takut gitu ya, rumah sakit takut, baliknya ke produk herbal, produk HNI kayak gitu. Di solusi juga. Jadi solusi. Masya Allah, subhanallah pokoknya di HNI ini teman-teman sekalian. Ya, kita hijrah. Jadi nggak kerasa nih Mbak, kita udah 1 jam aja. Masya Allah. Dengan semua cerita Mbak yang udah diringkas sekian tahun diringkas dari 1 jam. Terima Semoga kasih. menginspirasi. Ini sebelum menutup, ayo dong kasih motivasi buat kalian. Enggak motivasi ya. Bismillah teman-teman sekalian. Terutama teman-teman sekalian yang punya anak, baru punya anak 1, 2, 3 atau malah banyak gitu ya. Bismillah, HNI ini bisa menjadikan solusi. Karena apa? Karena di HNI ini teman-teman sekalian, produknya itu produk yang bisa dipakai dari kita bangun tidur sampai kita tidur nggak ada. Apalagi sekarang sudah ada HNI ID, Masya Allah ya. Jadi tinggal kita mengalihkan belanjanya aja. Dan itu juga produk yang dipakai juga produk-produk yang memang selama ini keluarga kita pakai, gitu loh. Keluarga kita pakai, tinggal kita mengalihkan aja belanjanya. Produk harian, produk kecantikan, produk kesehatan, juga pertanian, semuanya ada di HNI. Tinggal aja kita mau ngambil kesempatan ini enggak, gitu loh. Apa yang kita pakai ini, kita ngerasa enak, kita ceritain supaya supaya mereka merasakan juga apa yang kita rasakan. Jadi kalau bahasa saya itu, kalau senang itu kita ngajak-ngajak orang kayak gitu. Terus juga apapun keterbatasan kita teman-teman sekalian, kita harus semangat gitu. Kita harus semangat karena hidup ini itu nggak ada yang ke belakang, adanya ke depan, maju gitu kan, nggak ada pilihan lain. Kalau saya dan adik saya itu bilang, berhenti itu berarti mati gitu. Jadi kalau berhenti itu ya udah nggak ada lagi gitu ya. Tapi insya Allah tidak ada pilihan lain selain maju. Apalagi dengan kondisi sekarang COVID ya, banyak yang perusahaan tutup ya, gitu kan. HNI makin eksis gitu kan, tidak ada pilihan lain selain kita maju. Selain maju, semangat gitu kan, pasang target, kita ikhtiar ya, kita sertakan semua apa yang kita inginkan itu kepada Allah gitu ya. Bismillah, insya Allah target kita akan tercapai. Bahkan saya bersama tim gitu ya, bisa eksis gitu ya, terus juga bisa melahirkan banyak LED gitu ya, insya Allah. Suami LED, adik LED gitu ya. Mohon doanya teman-teman sekalian, ini PR besar saya gitu kan, terus melahirkan 20 LED lagi, target 2020 semoga tercapai. Pokoknya tetap semangat, insya Allah gitu kan, ada Allah bersama kita gitu ya. Tidak ada yang tidak mungkin kata Allah gitu. Selagi kita mau berusaha dan mau berjuang, apapun profesi kita, saya ibu rumah tangga saja bisa, apalagi teman-teman sekalian yang mungkin kemampuannya gitu ya, waktunya lebih banyak daripada saya, itu insya Allah lebih bisa ya. Terima kasih juga tim Asifar ya, Kak Adi, Kak Fajria dan tim semuanya gitu ya, semoga menginspirasi apa yang saya sampaikan ini gitu ya. Intinya perjuangan itu apa, impian ya, kita punya impian kan harus diperjuangkan. Insya Allah. Mbak. Sekian hari ini kita mau sharingnya, cerita-ceritanya. Makasih buat kalian yang udah berbagi, dan semoga cerita ini bisa membantu teman-teman lebih memotivasi kita untuk bergerak di HNI. Sukses bersama, mari kita hijrah ke HNI. Insya Allah HNI akan bisa bersama kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.